Kita mulai ya. Kita mulai sekarang ya. Sudah jam 8.25. Baik, topik hari ini Budi ini masih kurang berapa TM ya? Yang belum masuk ya dua ya. PJ-nya Izin menjawab 2 TM, Ibu. dua ya. Besok pagi bagaimana? Nggih, insya Allah bisa, Ibu. Ya, jam yang sama ya. Oke. Budi ini sudah share materi di Google Classroom ya. Untuk yang hari ini kita bahas tentang POA, yang apa namanya besok kita bahas tentang produktivitas kerja ya. Jadi yang untuk POA ini sesuai yang ada di dalam IG, yang POA itu kan ada 2 TM. Bentar, Budi buka dulu IG-nya. Saya lupa yang kita kemarin bahas tentang manajemen konflik itu ada tugas yang harus saya upload ya. Ternyata tugasnya belum saya masukkannya di material ya, bukan di penugasan. Oke, untuk yang tugas yang minggu lalu yang tentang manajemen konflik sudah saya pindahkan ya. Coba sambil dicek di GC-nya masing-masing ya. Untuk TM 9. Ya. Ya, saya sudah kelihatan ya GC-nya ya. Saya sudah masukkan di GC untuk yang kemarin ternyata ada di ini di teori ya. Silakan dibaca. Kalau yang ini tugas individu untuk manajemen konflik ya. Pertemuan sebelumnya Bu Dini sudah jelaskan bagaimana strategi manajemen konflik ya, yang mulai kolaborasi dan teman-temannya ya. Nanti silakan mencari salah satu permasalahan yang ada di artikel, hasil penelitian, laporan PKL, kemudian dimasukkan di situ referensinya dari mana, dilakukan analisis sesuai jenis sumber konfliknya. Ini saya berikan contoh seperti ini analisisnya, nanti silakan dikembangkan. Kemudian ditentukan ini dari beberapa pilihan itu masuk ke strategi yang mana. Kemudian diberikan penjelasan implementasinya. Nah, tugas ini dikerjakan secara individu ya. eh Kemudian yang terkait dengan topik hari ini kita bahas tentang POA ya. Ya, silakan nanti juga disimak di Google Classroom.
Saya lihat yang topik kemarin pun belum sempat disimak sepertinya. Silakan nanti didengarkan kembali untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikan untuk TM ke-9 ya. Kemudian yang untuk topik hari ini kita bahas tentang bagaimana menyusun POA layanan rekam medis. Nah, ini tugas praktek yang harus nanti ada tugas praktek yang harus dikerjakan. Bu Dini baru memberikan urutan praktikum ya di dalam Google Classroom. Modulnya memang belum saya buat, tapi di PPT sudah saya berikan rincian urutan praktek yang harus diselesaikan oleh kelompok mahasiswa. Materialnya mungkin bisa sama dengan yang manajemen konflik ya. Tinggal nanti diselesaikan dengan pendekatan POA. Nah, ini terkait dengan POA, saya rasa untuk yang depan-depan ini sudah pernah disampaikan di mata kuliah di OM yang di tatap muka sebelum UTS ya, saya rasa tentang perencanaan, fungsi manajemen ini juga sudah dibahas. Hanya di sini saya menyajikan lebih spesifik terkait bagaimana fungsi manajemen perencanaan di UKRM. Sesuai dengan judulnya ya, POA itu kan perencanaan juga ya. Jadi di plan of action, rencana aksinya apa yang harus kita rencanakan itu ditulis terlebih dahulu dan POA ini tidak dibuat menjadi tugas pegawai UKRM yang rutin, tetapi ini misalnya akan melakukan proyek ya, melakukan analisis secara besar-besaran ya sebelum pelaksanaan akreditasi puskesmas misalnya. Nah, itu bisa disusun POA sebelum kegiatan karena POA ini merupakan punya punya seperti panitia gitu ya. Jadi ada beberapa pegawai yang berkoordinasi pekerjaannya di tahubjakan, ada tata hubungan kerja antar bagian di layanan rekam medis. Sehingga POA ini harus disusun dalam bentuk tabel ya. Jadi mulai kapan ada waktunya. Sedangkan kalau pekerjaan rutin kan berbeda, menjadi rutinitas, menjadi job desk dari individu ya. Nanti akan Bu Dini jelaskan perbedaannya di belakang. Saya rasa yang ini bisa saya lewati, nanti silakan didengarkan karena materinya juga sudah disampaikan di sebelum UTS. Nah, sekarang kita bicara tentang POA itu sendiri. Jadi di dalam POA nanti ada rencana aksinya berupa tindakan atau aktivitas. Ada urutannya, ada targetnya yang sudah ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi ini seperti proyek yang dilakukan oleh UKRM dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, kemudian di dalam POA ini ada unsur-unsur mulai dari organisasi, teknologi informasi, sumber daya, kemudian waktu dan lain-lain ya. Yang harus diperhatikan pada saat kita menyusun POA ada unsur SMART ya, spesifik, terukur, dapat dicapai sesuai dan ada timeline-nya ya. Jadi kalau kita lihat komponennya atau tabelnya bentuknya macam-macam ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Tapi komponen utama yang ada tadi saya sampaikan bahwa di situ ada kegiatan, di sini juga sudah ada. Ini juga kegiatan gitu ya. Jadi di dalam komponen pasti kegiatan karena judulnya aja plan of action. Kemudian ada waktunya, ada penanggung jawabnya. Nah, untuk kegiatan di UKRM sendiri, ini memang sebagian juga akan dilekatkan pada pekerjaan rutin rekam medis sehari-hari. Tetapi untuk satu proyek ini nanti ada rapat-rapat khusus yang membahas target ya. Jadi ada target yang harus diselesaikan. Ini langkahnya secara umum yang di sini. Nah, dari langkah yang secara umum ini nanti akan
coba kita jabarkan bagaimana menyusun POA di unit kerja rekam medis. Nanti step-stepnya seperti apa. Nah, yang ini juga nanti akan kalian susun. Jadi mulai dari analisis situasi, identifikasi masalah, tujuan program, hambatan, sampai ke menyusun POA-nya. Susunannya bisa macam-macam ya. Jadi dari yang seperti ini, kemudian dibuat timeline-nya begini boleh, atau langsung dituliskan di dalam tabel-tabel. Oh ya, Budi, ini lupa ya, ada contoh yang akan saya berikan. Habis ini saya upload di GC ya, untuk contoh-contohnya. Nah, ini perbedaan antara POA dengan pekerjaan rutin itu seperti apa ya. Nah, kalau di dalam pekerjaan rutin, ya yang dikerjakan adalah rutinitas, job desk masing-masing individu. Jadi yang permasalahan kegiatan sehari-hari itu yang akan diselesaikan di sini. Kemudian, nah ini yang sesuai dengan job desk-nya ya. Kemudian di sana tetap ada koordinasi, ada monitoring ya, tapi ini semuanya pekerjaan rutin. Sedangkan di dalam POA ini ada satu program yang dibuat karena ada permasalahan yang urgen harus diselesaikan oleh unit kerja rekam medis. Jadi di situ membutuhkan rencana aksi untuk penyelesaian masalah yang dianggap berasal dari masalah sehari-hari, tapi menjadi masalah besar yang harus dikerjakan secara tim. Baru akan disusun POA. Jadi POA itu lahir karena ada permasalahan yang rutin dari individu, karena individu itu juga bekerjanya harus berkoordinasi dan dilakukan monitoring, tapi setelah dilakukan koordinasi dan monitoring, tetap masalahnya tetap ada dan menjadi semakin besar. Makanya kemudian dibuatlah action plan. Nah, action plan ini juga bukan pekerjaan sehari-hari walaupun menjadi bagian rutinitas sehari-hari. Di sana ada strategi, ada perbaikan sistem, kemudian ada target ya. Kemudian yang di sini ini adalah langkah menyusun POA ya. Jadi langkah menyusun POA untuk unit rekam medis itu sendiri. Ini terdiri dari beberapa tahap yang saling terkait. Jadi lima tahap di sini itu saling terkait. Di sini saya sampaikan ada SMART-nya. Berarti dalam menyusun ini nanti ada beberapa indikator-indikator ya. Nah, tahapan yang saling terkait ini tujuannya adalah supaya target dari program itu bisa tercapai dengan efektif. Ini ada kita coba jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, analisis situasi. Di dalam analisis situasi, jadi kalau nanti dapat artikel atau mungkin dari laporan PKL, bahan untuk menyusun itu dari laporan, karena kalian tidak bisa mendapatkan analisis situasi dengan datang sendiri. Misalnya ke puskesmas mencari ada masalah apa sih di sana yang bisa dilakukan dengan rencana aksi. Jadi rencana aksinya dibuat dari artikel atau laporan PKL yang menjadi proyek mahasiswa atau kakak kelas ya. Pertama, analisis situasi. Tujuan dari analisis situasi ini adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memahami kondisi, ada apa di sana, menemukan masalah yang perlu diatasi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan: wawancara, observasi, FGD, dan pengambilan data. Nah, yang dilakukan oleh kelompok nanti, kelompok yang kalian akan kerjakan adalah pengambilan data dari laporan, artikel, dan lain-lain ya. Wawancara ini tidak perlu kita bahas ya. Nanti wawancara ya pasti harus bertemu langsung dengan petugas rekam medis untuk mendapatkan pandangan, kemudian pengalaman mereka terkait masalah yang dihadapi.
Kemudian misalnya gini, yang di hijau-hijau bawah ini contoh ya. Contohnya eh, tentang data penyakit dan kejadian sakit. Data indikator mutu Yankes yang memang masih belum lengkap. Kemudian ada budaya organisasi unit kerja. Ada data sarana prasarana yang masih banyak belum tercatat ataupun belum terpenuhi. Nah, ini merupakan masalah yang akan kita angkat menjadi, akan kita tulis menjadi bentuk analisis situasi. Kemudian kalau ini dilakukan dengan observasi misalnya, observasi itu pasti kita harus mengamati ya, misalnya data sarana prasarana dilakukan dengan pencatatan dan observasi. Jadi diamati proses kerjanya di unit rekam medis terkait dengan data sarana prasarana. Atau mungkin proses kerja di unit rekam medis terkait dengan alur kerja. Nah, di situ ada masalah enggak dengan alur kerja? Kenapa kepuasan layanan juga masih rendah? Berarti ada masalah dengan alur kerja dan lain-lain. Nah, ini menggali seperti ini kita lakukan dengan berbagai cara. Nah, ya nanti yang akan dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa ini adalah pengambilan data ya. Jadi data sekunder. Mengumpulkan, contohnya gini, mengumpulkan data penyakit, kejadian sakit, atau indikator mutu, kemudian budaya organisasi, sarana prasarana, ya tergantung nanti topik masalah apa yang kalian temukan atau diangkat, digunakan oleh kelompok untuk dibahas dalam menyusun POA. Jadi yang dicari hanya untuk mendapatkan analisis situasi ya, baru yang lain-lain nanti dikerjakan sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Tujuannya di sini adalah merumuskan masalah yang ditemukan dari analisis situasi. Tadi kan udah ketemu nih, analisis situasinya misalnya eh, tentang sarana prasarana. Berarti di sini identifikasi masalahnya kita akan merumuskan masalah yang ditemukan dari eh, tentang sarana prasarana. Nanti akan kita cari apa eh, bentuk kendala yang dihadapi oleh petugas rekam medis terkait dengan sarana prasarana. Caranya bagaimana melakukan identifikasi ini dengan menggunakan data, informasi yang dikumpulkan untuk menemukan masalah ketidaksesuaian. Jadi standarnya apa? SOP-nya seperti apa? Namanya ruang filing itu harus tersedia rak dan seterusnya yang dengan standar seperti apa. Kemudian dibuatlah prioritas masalah. Nah, prioritas masalah ini bisa dibuat melalui Fishbone atau sudah ada identifikasi masalah dari artikelnya. Nah, itu tinggal dipindahkan aja ya. Kemudian setelah kita melakukan identifikasi masalah, kita ke tujuan program. Di dalam tujuan program kita akan menetapkan tujuan program yang jelas, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Ya, jadi ini yang SMART itu terkait dengan tujuan program. Kriteria tujuannya ada 5 ini ya, mulai SMART, goalnya apa yang ingin dicapai secara keseluruhan. Kemudian tujuan kebijakannya apa, tujuan programnya apa, hasil spesifiknya yang diinginkan seperti apa, tujuan layanannya apa, misalnya pemenuhan sarana prasarana, misalnya perbaikan layanan mutu gitu ya. Kemudian ada sumber dayanya, sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu apa? Kalau sarana prasarana berarti terpenuhi sarana prasarana. Baru kemudian kita lakukan langkah-langkah konkret untuk melaksanakan program. Ada contoh lain misalnya meningkatkan kecepatan input data pasien ke sistem elektronik. Biasanya rata-rata menginput data pasien itu membutuhkan waktu 30 menit misalnya. Akan kita buat menjadi 10 menit per pasien dalam kurun waktu berapa bulan. Nah, kalau itu sudah terpenuhi berarti sudah sesuai dengan tujuan program. Nah, bagaimana melakukan penginputan secara cepat dalam
10 menit yang awalnya 30 menit di input. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu kita buat dalam bentuk POA ini ya. Kemudian yang keempat, mengkaji hambatan dan kelemahan program. Ada cara yang mengkaji SDM contohnya ya, dana, yang lima hal itu ya, 5M itu SDM, dana, material, metode, mesin gitu ya. Itu kita lakukan kajian-kajian bagaimana 5M-nya. 5M sudah dipelajari pada materi-materi sebelumnya. Nah, mengkaji hambatan dan kelemahan program dari sudut pandang 5M itu dibahas satu-satu. Langkah-langkah yang harus dilakukan ada 3 hal. Disusun daftar semua hambatan. Hambatan yang bisa terjadi pada 5M, minimal 5M. Syukur-syukur di data ada bisa menyebutkan 6M, ya gunakan 6M. Kemudian dari sumber daya, SDM dan kawan-kawannya ini dipilih. Mana yang paling dominan, mana yang akan diprioritaskan. Misalnya man-nya yang mau diprioritaskan. Lalu kalau man-nya diprioritaskan untuk diperbaiki indikator mutunya, apa yang harus dilakukan? Kita susun POA. Masuk ke poin kelima. Di dalam POA ini kita akan merancang rencana tindakan yang lebih detail untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan program. Langkah-langkahnya mulai menyusun daftar hambatan. Daftar hambatannya didapat dari mana? Didapat dari yang nomor 4 ya. Jadi yang hambatan tadi kan ada di unsur 5 atau 6M. Sudah dibuat dari 6M ini mana yang menjadi prioritas. Baru di dalam POA kita susun daftar hambatan yang ditemukan dari 5M. Apa saja hambatannya? Nggak harus ada semua ya, karena kalian mengambil data ini kan data sekunder, bukan melakukan observasi atau wawancara langsung. Setelah dipilih prioritasnya dari 5M, misalnya saya akan memprioritaskan yang demand. Silakan dilakukan kajian kembali tujuan operasional kegiatannya apa terkait dengan 5M. Prioritas hambatannya untuk mengatasi hambatan yang mana. Misalnya tujuan operasionalnya kalau 5M-nya ini menjadi indikator mutu Fasiankes di RMIK, berarti ada masalah di analisis situasi, misalnya terkait dengan RME. Tidak bisa dilakukan penginputan 10 menit, salah satunya karena pegawai di rumah sakit banyak yang masih belum memahami sistem informasi yang terbaru yang menggunakan RME. Berarti kan perlu dilakukan BIMTEK, pelatihan, sosialisasi, dan seterusnya. Nah, itu programnya ya. Nah, ini yang kita sebut dengan POA ya. Jadi ada satu proyek besar yang menjadi apa namanya permasalahan di sana, khususnya terkait dengan indikator mutu ya, karena kalau RMIK kan mutu ya, budaya kerja, budaya mutu itu yang menjadi prioritas karena di situ ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh seorang PMIK. Susunan yang ada di dalam POA mulai dari tujuan, pelaksana dan sasaran, waktu pelaksanaan kerja, tempat kegiatan, sumber daya dan biaya, serta langkah-langkah kegiatan. Nah, dari lima hal ini nanti dibuat dalam bentuk tabel. Nah, di dalam langkah-langkah, kalau tujuan bisa dituliskan ya, misalnya tadi yang terkait dengan pegawai, tujuannya adalah meningkatkan performa dari man-nya atau SDM. Pelaksanaannya kapan, sasarannya semua pegawai RMIK gitu misal. Waktunya kapan, tempat kegiatannya di mana, sumber daya dan biaya itu bisa disusun. Nah, sekarang yang terakhir, langkah-langkah kegiatannya itu disusun, misalnya kita akan membuat proyeknya itu 1 bulan gitu ya. Minggu 1 sampai ke-2 kita lakukan identifikasi masalah. Jadi langkah-langkah kegiatan yang di nomor 5 itu dituliskan langkah kegiatan mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bukan hanya untuk 5 saja, tapi disusun mulai kita melakukan analisis situasi. Misalnya akan membuat satu proyek
selama 3 bulan gitu ya, karena kurun waktunya lebih panjang. Sekali lagi, POA itu nggak diselesaikan 1 hari selesai ya, tapi ada kurun waktu yang lebih panjang dari pekerjaan rutin. Misalnya minggu 1 ke 2 dilakukan identifikasi masalah. Terus kemudian karena ini SDM berarti ada persiapan pelatihan di situ. Minggu 3 ke 4 dilakukan pelatihan pada petugas rekam medis. Kemudian dilakukan evaluasi. Setelah diberikan pelatihan selama 2 minggu, hasil dari BIMTEK-nya, apakah setelah pegawai itu dilatih, dilakukan BIMTEK, dia bisa menginput data selama 10 menit misalnya. Dilakukan MONEV ya. Ternyata masih ada beberapa pegawai yang tidak 10 menit gitu. Nah, itu ada apa? Berarti kan harus dilakukan evaluasi. Nah, baru kemudian kapan dilakukan evaluasi? Kita lakukan selama, karena enggak bisa diukur sebentar ya. Jadi bulan kedua misalnya, kan itu tadi sudah 1 bulan. Minggu 1, 2, identifikasi masalah, persiapan pelatihan. Minggu 3, 4 pelatihannya pada petugas rekam medis, karena kan enggak bisa full. Jadi misalnya setelah jam pelayanan di siang hari dilakukan BIMTEK, mulai diajari ini sistemnya seperti apa, tujuannya apa, strategi dan lain-lain. Kemudian implementasi perbaikannya itu dilakukan di bulan kedua. Jadi kita lakukan selama 3 bulan. Bulan 2, bulan 3 dilakukan implementasi perbaikan ya pegawai. Kemudian dilakukan monitoring. Jadi selama 2 bulan dilakukan evaluasi, perbaikan, monitoring ya, sampai semua pegawai bisa memenuhi target menginput data pasien selama 10 menit. Nah, seperti itu ya yang kita lakukan di dalam menyusun POA. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Giliran Bu Dini minta tanya, nggak ada yang tanya. Sudah paham berarti ya? Kalau sudah paham, saya masuk ke tugas. Ya, tugasnya adalah menyusun dan menerapkan POA di layanan UKRM. Ya, di sini tugasnya kelompok ya, menyusun dan menerapkan POA dalam layanan UKRM. Membuat kelompok kecil, sudah ada saya rasa di masing-masing kelas, dibuat daftar UKRM, rumah sakit atau Fasiankes lainnya. Di sini adalah isinya tentang UKRM-nya ya. Jadi misalnya di puskesmas, puskesmas ini ada bagian apa saja. Di bagian rumah sakit ada bagian apa saja UKRM-nya. Kemudian masing-masing kelompok memilih tugas menyusun POA sesuai daftar yang telah ditentukan dan membagi langkah-langkah POA pada semua anggota kelompok untuk didiskusikan bersama supaya ada kesinambungan antar indikator. Sekali lagi indikatornya yang tadi ada 5 item itu harus ada kaitannya. Cari sumber referensinya sebagai data sekunder bisa dari laporan PKL, artikel, LTA untuk dijadikan bahan proyeknya dalam problem base, dalam menyusun POA. Kemudian disusun dokumen plan of action sesuai template pada slide. Karena ini kalian minggu depan harus ujian, jadi Bu Dini berikan batas waktu sampai di minggu depan setelah selesai ujian baru dikumpulkan ya. Kemudian jadi nggak usah, ini nggak apa-apa, nggak segera dikerjakan karena harus ada koordinasi antar kelompok, tapi minimal koordinasi dulu karena harus sama-sama cari artikel, laporan ya. Jadi nanti baru kalau sudah itu ketemu baru nanti dikerjakan. Kemudian yang terakhir dikumpulkan tugasnya dalam Google Classroom dengan cover judul POA sesuai dengan topik yang diambil di tempat tersebut. Nanti akan saya berikan satu contoh. Nah, ini resource-nya, sumber datanya bisa dari
laporan PKL, tugas akhir, kemudian ada artikel, ada dari sumber lain yang ada di web. Silakan dicari dokumen-dokumen sumbernya apa untuk menyusun sebuah POA. Langkahnya seperti ini, silakan dibuat tabelnya itu bebas ya, sesuai dengan yang diperlukan oleh kelompok sesuai dengan sumber referensi yang digunakan. Isi laporan POA-nya mulai dari bab 1, pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab 2-nya pembahasan, bab 3-nya kesimpulan, baru ada daftar pustaka dan sumber pustaka. Ini dibuat dalam satu bentuk laporan POA di layanan UKRM. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan apa Bu Dini terlalu cepat? Semoga dipahami ya. Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah tuntas untuk topiknya POA. Silakan disimak di dalam bahan kajian yang sudah Bu Dini kirim di dalam Google Classroom. Besok pagi kita ketemu, mungkin besok lebih pagi bisa ya, PJ ya, 7.30 gimana? Kita ketemu 7.30 karena Bu Dini besok jam 9 itu ada rapat ya. Jam 8 ada rapat, 8.15. Bisakah besok kita ketemu 7.30 PJ? Izin menjawab, insya Allah bisa Ibu. Oke, oke. Kalau gitu besok 7.30 kita ketemu untuk membahas tentang produktivitas. Jadi tugasnya hanya ada dua ya, yang satu tugas individu, yang satu tugas kelompok. Silahkan sambil berproses dikerjakan. Bu Dini mohon maaf karena TM-TM-nya juga ada di belakang semua dan numpuk, harusnya minggu ini kan mahasiswa sudah ada di periode minggu tenang ya. Tapi saya masih punya hutang beberapa TM karena minggu kemarin tidak bisa masuk. Selain Bu Dini juga ada ujian kualifikasi. Kemarin juga harus menyelesaikan drafting untuk akreditasinya Prodi Askes. Semoga bisa dimaklumi dan dimaafkan ya. Baik, saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Selamat belajar, semoga seminggu ke depan di UAS-nya lancar, baik UAS teori maupun UAS praktek. Semoga semuanya bisa mendapatkan nilai yang maksimal tanpa remedi ya. Semoga semuanya bisa ikut UAS, tidak ada yang tertinggal, tidak bisa mengikuti UAS ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah.